There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, alhamdulillah aku masih bisa share ke teman-teman video budgeting bulanan. Yang itu artinya aku juga masih bisa konsisten ya mengatur keuangan bulanan aku. Semoga apa yang aku share ini juga ada manfaatnya ya ke teman-teman semua. Oh iya, aku lagi pakai dompet baru nih, masih produknya dari dompetpintar.id, tapi ini edisi terbarunya, pakai klip gitu kan, kancing klip. Kalau sebelumnya itu pakai resleting itu. Nah, kalau yang ini tuh lebih minimalis gitu ya, jadi lebih nyaman gitu kalau mau dibawa-bawa. Nah, ini tuh produknya bagus banget ya teman-teman. Nah, misal kalau teman-teman ada yang mau samaan, nanti cek aja linknya di description box. Lucu banget, ada warna birunya dan warna lainnya. Budgeting bulan ini tuh aku telat karena kebetulan lebaran kemarin itu kan pas di awal bulan gitu ya. Jadi pengeluaran tuh belum stabil gitu. Jadi makanya aku putuskan buat mulai di minggu kedua ini. Alhamdulillah sih kemarin-kemarin aku masih bisa pakai alokasi dana lebaran. Jadi uang gajinya itu belum diganggu, dan makanya ini baru aku mau kelola gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman gimana nih, udah budgeting apa belum, atau yang sudah niat nih mau memperbaiki keuangannya, udah mulai belum budgetingnya? Sekarang tuh udah banyak banget ya referensi yang share video budgeting, jadi harusnya bisa tambah semangat lagi ya buat mulai mengatur keuangan juga. Nah teman-teman, seperti biasa di awal aku mau evaluasi dulu budgeting bulan sebelumnya, yaitu bulan April kemarin. Nah, ke teman-teman gimana budgeting April kemarin? Apakah masih ada sisa ataukah minus? Kalau masih ada sisa, alhamdulillah. Tapi kalau minus, nggak apa-apa. Kita perbaiki lagi bulan berikutnya. Yang penting tetap semangat ya. Kalau aku alhamdulillah sih masih ada nyisa ya anggaran bulan lalu, seperti belanja bulanan ini masih ada sisa 30.000. Lumayan banget. Terus dari sisa-sisa belanja mingguan juga alhamdulillah lumayan banyak gitu. Walaupun banyak ya godaannya kemarin tuh di bulan puasa ya, tapi alhamdulillah masih bisa kontrol gitu, nggak bablas ya. Walaupun sebenarnya bulan lalu itu banyak juga sih kebantu dengan rezeki-rezeki tak terduga ya, kayak THR gitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting anggaran yang aku budgetkan di awal bulan itu tetap bisa aku kontrol gitu ya teman-teman. Kok bisa sih masih ada nyisa gitu kan ya. Emang kalau mau lebaran itu ya selalu ada aja sih pengeluaran, kebutuhan yang tak terduganya gitu. Tapi itu alhamdulillahnya kan ada juga ya rezeki tak terduganya. Nah, kalau aku tuh intinya apa yang aku keluarkan itu aku sesuaikan kemampuan atau rezeki yang aku dapatkan. Untuk dana lebaran juga kan udah dipersiapkan ya dari jauh-jauh hari. Jadi untuk pengeluaran yang ini itu aku maksimalkan dari budget yang ada. Nah, untuk pengeluaran di luar itu seperti pengeluaran lebaran dan lain-lain itu aku alokasikan pakai dana lebaran. Di situ sih tantangannya ya memang. Nah, ini total sisanya ada 377.000. Seperti biasa akan aku masukkan ke challenge kalender. Cuman ini nggak bisa terisi full ya. Nggak apa-apa, isi seadanya aja sih. Namanya juga challenge ya. Cuman biasa kalau aku ada rezeki itu aku tambahkan gitu. Karena fokusnya aku tuh buat kontrol keuangan gitu. Nggak tahu, semangat aja gitu buat ngisi challenge kalender ini ya teman-teman. Bikin nagih gitu, terus bangga aja gitu ya, misal kalau sampai ada nyisa sisa anggarannya terus dimasukkan ke challenge ini. Nah, jadi totalnya ke 377.000, kekurangannya itu ada 88.000.
Aku kasih label aja di sini, jadi nanti misal kalau mau ngisi tambahannya enak. Nah ini juga nggak kerasa udah jalan 4 bulan. Ini tuh dikumpulin lumayan banget kalau dalam 1 tahun ya. Tahun lalu juga aku hasilnya tuh bisa buat ini bikin kanopi rumah. Nah nggak nyangka banget lah bisa sedikit-sedikit renovasi rumah, padahal tahun lalu itu aku nggak sama sekali nyiapin budget buat renovasi, tapi dari hasil challenge kalender ini terus challenge 20 ribuan itu ternyata bisa buat renovasi rumah. Nah terus aku juga ada ini sisihkan pecahan 20 ribuan ya. Ini juga ada beberapa aku tukerin dari THR anak. Nah ngomongin THR anak, kalau teman-teman gimana nih? Biasa THR anak itu digimanain gitu. Harusnya sih dikembalikan lagi ke anak ya, karena itu hak anak. Cuman kan ada banyak cara gitu ya. Nah ada yang buat dibeliin jajanan atau mainan anak gitu. Nah tahun ini tuh aku baru kepikiran gitu ya, kayaknya nanti sebagian mau aku investkan aja lah gitu ke emas atau logam mulia gitu, nanti sampai seterusnya ya THR berikut-berikutnya gitu. Kebetulan kemarin tuh Mas Raka pas aku jelasin juga dia udah ngerti gitu, udah ngerti nabung gitu ya. Kalau si adik kan dia belum ngerti uang ya, karena kemarin itu sempet kan kebaca gitu di mana gitu kan, ada yang katanya dia ngumpulin THR anaknya itu dari kecilnya sampai gedenya. Nah jadi setiap tahun itu dia catet gitu nominalnya. Nah gedenya itu katanya bisa sampai buat beliin motor si anak. Wow gitu, seru banget kan. Jadi motornya itu hasil dari uang si anak itu sendiri gitu. Pastinya kan si anak juga bangga ya bisa beli motor dari uangnya sendiri gitu. Makanya aku kepikiran deh, oh iya deh gitu. Karena kan kadang kita selalu mikirin nabung buat si anak ya, tapi ternyata si anak juga sudah bisa nabung sendiri sebenarnya gitu. Oke, sekarang masuk ke budgeting bulanan, yaitu bulan Mei. Kalau aku masih sama sih seperti budgeting bulan-bulan sebelumnya ya. Belum ada tambahan pengeluaran, tapi ada tambahan anggaran karena anak juga semakin besar, pastinya pengeluaran juga semakin bertambah gitu ya. Tapi aku selalu usahakan maksimalkan gitu untuk kebutuhan rumah tangga itu dari penghasilan tetap Pak suami, karena untuk aku sendiri kan penghasilannya juga nggak tetap ya, dan nggak tahu gitu bisa sampai kapan cari tambahannya. Nah makanya itu aku masih tetap semangat buat budgeting ini biar tetap bisa mengatur dari penghasilan Pak suami ya. Tapi aku tetap masih semangat sih buat cari tambahan ya, lumayan gitu buat tambah-tambahin tabungan, buat kasih orang tua juga pastinya, dan bisa buat investasi. Nah untuk pemasukan bulanan itu aku ada dari gaji Pak suami 5 juta, terus ada dari penghasilan aku 3 juta. Nah ini yang aku kelola setiap bulannya, jadi cukup nggak cukup harus cukup gitu ya, biar nanti tuh kalau ada lebih tambahannya tuh bisa buat ditabung atau beli keinginan-keinginan gitu. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu ya, mau sebanyak apapun penghasilan kalau nggak diatur tuh rasanya nggak ada cukupnya gitu ya teman-teman. Nah untuk saving di awal aku ada sisihkan dana darurat 500.000, kemudian arisan 250.000, dan sinking fund. Cuman kalau sinking fund itu nanti ya setelah sisa dari saving dan pengeluaran. Untuk pengeluaran bulan ini tuh masih sama rinciannya, cuman ada nanti anggaran yang aku tambahkan, jadi nanti ada juga anggaran yang aku kurangkan. Nah kebetulan kan juga bulan ini tuh aku mulainya di minggu kedua ya, jadi pengeluaran juga nggak full 1 bulan. Untuk kebutuhan di rumah pun juga alhamdulillah masih tercukupi. Kemarin itu lumayan juga kan ada dikasih sembako-sembako, jadi kayak beras, minyak makan, gula, itu ada tambahan stoknya. BTW sebenarnya mulai bulan ini tuh ada kenaikan di gaji Pak suami ya. Cuman nggak aku ambil sih, jadi aku tambahin ke potongan dana lebaran. Jadi ceritanya dulu tuh kan aku saking nggak bisa nabungnya ya teman-teman. Jadi aku nabungnya tuh kayak gitu, untuk dana lebaran itu aku potong dari gaji Pak suami. Udahlah kayak BPJS gitu-gitu ya. Terus kalau untuk dapetin barang-barang itu biasa aku ikut-ikut arisan barang gitu loh teman-teman. Itu saking aku nggak bisa nabung sendiri gitu ya. Biasalah kalau kita tuh udah dipaksa atau berupa angsuran, cicilan kayak gitu tuh bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau untuk
nabung di awal itu kok susah banget gitu. Itu aku ngalamin banget sih, tapi alhamdulillah lah berangsur, pikiran jadi terbuka gitu ya, lebih berhati-hati dengan hutang. Terus kemarin tuh niat banget buat lunasin cicilan-cicilan pun alhamdulillah ada jalannya. Untuk dana lebaran potongan gaji pak suami itu nggak ada bunganya, nggak ada potongan, jadi potongannya sekian, nanti nerimanya juga sama. Makanya aku terusin aja lah sampai sekarang gitu ya, lumayan. Jadi berasa kayak dapat uang mendadak gitu ya. Nah, terus untuk pengeluaran di sini masih sama ya, orang tua 1 juta. Untuk belanja bulanan aku kurangkan aja budgetnya jadi 700.000 karena nggak terlalu banyak kayaknya mau dibeli. Terus ada belanja mingguan 750.000 karena untuk 3 minggu lebih aja. Terus untuk keperluan anak, nah di sini aku tambahkan budgetnya jadi 500.000 ya, karena rencananya nanti di angka 1 tahun itu mau aku tambahkan susu formula, karena pertimbangannya kalau anak udah makan bubur nasi itu biasanya aku agak kurang lengkap gitu ya nutrisinya atau proteinnya gitu, jadi aku tambahkan deh susu formula. Nah, terus untuk SPP sekolah masih sama 200.000, SPP les 200.000, untuk BBM 300.000. Cukup nggak sih? Nggak cukup ya teman-teman, tapi ini aku budgetkan dari penghasilan Pak suami. Jadi aku bilang ke Pak suami itu maksudnya kesepakatan gitu, nanti biasanya kalau kurangnya itu dia yang nambahin dari uang lemburnya. Itu ada sih ya, biasa kan dia ada pegangan dari uang lembur, cuman itu kan nggak tetap ya, nggak pasti, itu tergantung kerja lemburnya dia, jadi aku nggak paksain gitu. Jadi makanya uangnya nggak aku masukkan ke budget bulanan. Terus ada galon dan gas 130.000. Terus untuk hiburan juga aku tambahkan budgetnya 600.000. Untuk sedekah 150. Terus ada laundry juga bulan ini 200.000. Untuk dana tak terduga 200.000. Untuk wifi masih sama 370. Dan untuk listrik 400.000. Jadi untuk totalnya pengeluaran bulan ini tuh 5.700.000. Nah, setelah ditambahkan dengan saving itu masih ada sisa sebesar 1.550.000. Nah, dana itu yang mau aku masukkan ke sinking fund ya teman-teman. Jadi nanti diatur aja untuk beberapa sinking fund yang aku buat. Nah, jadi totalnya untuk saving dan pengeluaran itu jumlahnya sama dengan pemasukan 8 juta rupiah. Oke, sekarang ini waktunya untuk masukkan uangnya ke dompet pintar ini teman-teman. Nah, ini sih kunci kesuksesan aku dalam budgeting. Kenapa? Karena aku tuh kan orangnya males ya buat mencatat. Jadi biasa aku catatnya itu paling di HP. Nah, jadi kontrolnya aku tuh paling di dompet pintar ini ya teman-teman. Nah, untuk beberapa yang aku ada via transfer itu kayak orang tua, wifi, sama listrik, terus sama dana darurat juga itu aku langsung via transfer ke rekening yang berbeda gitu ya. Nah, untuk selebihnya aku via cash karena bagi aku ini cara yang maksimal untuk aku. Kenapa? Karena sebelumnya aku tuh via transfer gitu, itu jatuhnya tuh malah nggak terkontrol gitu ya, karena kayak transfer itu kayak enteng banget kan buat ngeluarin duitnya. Tapi kalau via cash itu biasanya itu kita lebih berhati-hati gitu, lebih sayang banget ya, apalagi kalau ada kembalian atau sisa itu rasanya seneng banget gitulah. Nah, pokoknya cari senyamannya aja sih untuk cara budgeting ini ya teman-teman. Banyak banget referensi, tapi itu nggak bisa juga dijadikan patokan. Jadi intinya cari pilihan untuk mengatur keuangan ini senyamannya kita aja. Dan pastinya disesuaikan sama kondisi keuangan masing-masing, karena untuk pengeluaran pun tiap-tiap rumah tangga itu pasti berbeda ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Pada intinya sih sukses tidaknya budgeting ini sih menurut aku ya kuncinya itu ada di diri sendiri sama niat ya menurut aku teman-teman. Nah, ini udah selesai, seneng banget rasanya kalau lihat dompet lagi kembung-kembungnya kayak gini. Nah, setelah ini aku tinggal isi sinking fund. Ini juga nggak nyangka banget gitu ya, dari yang awalnya dulu aku cuma bisa nyisihkan challenge 20 ribuan gitu kan, sampai akhirnya bisa bikin sinking fund sebanyak ini. Itu prosesnya lumayan panjang ya teman-teman.
Makanya di sini aku share video budgeting seperti ini, nggak ada maksudan apa-apa ya. Barangkali apa yang aku rasain, teman-teman juga bisa ikut rasain gitu. Sampai sejauh ini banyak banget DM yang masuk, komen-komen yang masuk gitu kan, yang udah merasakan manfaatnya juga gitu, yang udah berhasil juga budgetingnya. Masya Allah, itu kesenangan tersendiri sih buat aku ya teman-teman. Masya Allah banget gitu, ternyata ada manfaatnya apa yang aku share ini. Nah ini tadi dana lebaran aku mulai lagi untuk tahun ini buat lebaran tahun depan. Masih sama, aku budgetkan 250.000. Terus ini yang dana liburan juga sama 250.000. Nah ini buat tambahan nanti dana liburan. Insya Allah tahun ini aku pengen liburan deh gitu, sesekali keluar pulau. Terus ini untuk kado mama juga masih sama, aku budgetkan 200.000. Ini nanti targetnya sampai bulan November. Lumayan lah ya, nggak berasa gitu untuk tambahan buat beli kado untuk orang tua. Terus ini Mas LM juga ya, aku paksain ini buat nyisihkan sebesar 500.000, lumayan besar ini, tapi nggak apa-apa sih. Ini juga kemarin tuh belum sempet aku beliin ya. Itu berasa sibuk banget, padahal kemarin aku ada ke toko emas tapi lupa banget bawa uangnya. Terus ini ada untuk sepeda statis, belum aku isi buat sepeda statis ya, nanti aja dulu karena nggak terlalu urgent gitulah. Nah terus ini untuk kasur kan udah nggak ini ya, nggak udah selesai. Terus ini tuh mau aku tambahkan sinking fund untuk kurban ya teman-teman. Alhamdulillah tahun ini aku bisa nyisihkan buat sinking fund untuk kurban. Ini aku sisihkan 350.000 buat bulan ini. Biasanya sih aku nggak pakai sinking fund kan, nanti juga untuk pajak mobil tuh kayaknya mesti dibikin sinking fund juga deh karena berasa banget nanti kalau pengeluarannya tuh ini sekalian gitu ya. Nah ini udah selesai semuanya, udah lega banget rasanya, walaupun nanti tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikan sehari-hari ya. Tapi dengan cara seperti ini tuh paling tidak kita jadi ada batasan dan ada patokannya gitu ya, dan lebih terkontrol. Nah oke, segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Untuk link barang-barangnya bisa cek di description box.